like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, banyak rezeki yang barokah, amin. Hari ini aku masih di daerah seputaran Kabupaten Semarang teman-teman. Ini di Jalan Salatiga Ambarawa. Ini aku mau ke Bukit Cinta. Ya dulu gagal ya ke Bukit Cinta waktu pulang dari Gumurejo itu, karena hujan deres akhirnya nggak jadi mampir sana. Nah ini aku habis dari Guarong sekalian, mumpung di sekitar sini, mampir sekalian ke Bukit Cinta. Nanti seperti apa Bukit Cinta? Apakah kita bakal menemukan cinta di sana? Ikuti terus perjalanan saya kali ini sampai selesai. Sebenarnya kalau mau ke Bukit Cinta ini, kalau dari arah Semarang teman-teman, itu lebih deket lewat Bawen itu belok kanan yang ke arah Jogja ya. Bawen belok kanan lewat Jalan Lingkar Bawen, tapi jangan yang lewat kota Ambarawa. Jalan Lingkar Bawen itu nanti ada lampu merah belok kiri. Nah ya kalau dari Bawen lampu merah belok kiri. Nanti ikuti aja arah ke Banyu Biru, karena ini di daerah Banyu Biru kayaknya ya, si Bukit Cinta ini. Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Nggak tahu kok dinamakan Bukit Cinta tuh sejak kapan namanya Bukit Cinta itu. Apakah memang dari dulu Bukit Cinta atau baru-baru ini setelah jadi objek wisata baru dinamakan Bukit Cinta? Nanti kita lihat saja, oke? Ini udah gerimis-gerimis, tadi di nyampe Jalan Lingkar Salatiga itu udah gerimis teman-teman. Waduh, mudah-mudahan nanti di Bukit Cintanya nggak gerimis apalagi hujan ya. Soalnya dulu udah gagal gara-gara hujan, masa sekarang udah nyampe sini jauh-jauh mau gagal lagi. Jangan dong. Manakah Bukit Cinta? Kayaknya nggak jauh kok, dulu waktu dari yang arah Gumurejo itu, dari sana ke sininya tuh nggak jauh. Nanti dari ini kayaknya daerah sini, sekitar sini nih. Ini udah banyak bis-bis parkir. Ini kayaknya, oh iya, ini teman-teman di sebelah kanan. Pintu masuknya mana ya? Sebelah barat kayaknya. Pintu masuk Bukit Cinta. Oh ya, ini dia Bukit Cinta. Pintu masuknya mana? Loh, sebentar. Kok aku bingung, kok ditutup ya? Misi mas, ini pintu masuk ke sini lewat mana ya? Sudah ditutup penuh. Udah ditutup. Oh, nggak bisa masuk lagi berarti ya? Oke teman-teman, akhirnya setelah menunggu beberapa saat aku bisa masuk. Jadi ternyata pengelola wisata ini hanya memperbolehkan 60% dari kapasitas pengunjung biasanya. Jadi tadi setelah beberapa saat mungkin ada yang sudah keluar ya, akhirnya aku bisa masuk juga.
Di sini sebelum masuk kita harus atau diwajibkan cuci tangan, dicek suhu, dan pembelian tiketnya di loket adalah sebesar Rp15.000. Oke, akhirnya kita bisa masuk juga setelah dicek tiketnya. Ini tiketnya yang digunakan untuk bisa membuka gate-nya ya teman-teman. Di sini kita pertama akan menjumpai semacam monumen atau tugu gitu berupa patung naga, dan di atasnya ada seorang bocah gitu di ujungnya. Itu ada legendanya ya, kalau nggak salah namanya legenda Baro Klinting atau apa gitu. Nanti aku cerita legendanya. Oh ya teman-teman, ini sebenarnya aku sudah membuat narasi langsung saat di lokasi ya teman-teman. Tapi ternyata saat itu sedang diputar musik, takutnya kena copyright. Akhirnya aku dubbing saja untuk narasinya di Bukit Cinta ini. Oke, di sebelah kanan setelah kita masuk dari loket, ini kita akan menemukan semacam dermaga-dermaga gitu teman-teman. Ini banyak dermaga-dermaga yang menjorok ke rawa peningnya. Jadi di sini banyak dipakai untuk berfoto-foto atau spot selfie. Karena memang Bukit Cinta ini menawarkan spot-spot yang sangat instagramable ya. Jadi memang pesona dari Bukit Cinta ini adalah view rawa pening yang khas dengan banyak tumbuhan enceng gondoknya. Bergeser lagi dari dermaga-dermaga tersebut, di sini ada semacam aula atau hall besar gitu teman-teman. Dan di aula ini ada semacam jembatan yang menghubungkan dari aula ini ke gazebo yang berada di atas air rawa pening gitu. Di sini juga banyak dijadikan sebagai tempat berfoto-foto karena memang bagus untuk berfoto-foto. Dan aula ini juga berada di atas air ya teman-teman. Kita bisa melihat rawa pening dari sini. Di tengah area ini ada dataran yang lebih tinggi teman-teman. Yang ini mungkin yang disebut Bukit Cinta ya. Yang disebut bukitnya mungkin itu. Ada dataran yang lebih tinggi dan kita lihat ada tembok yang mengelilinginya berupa naga ya, berbentuk naga itu. Dan di sini kita bisa berjalan-jalan mengelilingi area ini atau mengelilingi bukit ini karena ada jalan atau tempat untuk berjalan-jalan yang terbuat dari kayu lantainya. Ini bagus banget. Di sepanjang jalan ini kita juga bisa berfoto-foto dengan background rawa pening. Dan di sini ternyata ada wahana untuk naik perahu teman-teman. Ini dia, jika pengunjung ingin berkeliling rawa pening menggunakan perahu, di sini bisa. Itu biayanya 100.000, maksimal 4 orang. Jadi misalnya untuk rame-rame 4 orang bisa patungan, jadi per orang bisa 25.000. Ini di sini bisa mengelilingi rawa pening kurang lebih setengah jam menurut petugasnya. Bisa juga pengunjung misalnya ingin makan di warung apung di tengah rawa pening sana juga bisa. Di sepanjang jalan yang mengitari bukit ini ada juga disediakan kursi-kursi panjang teman-teman. Ada bangku-bangku panjang gitu. Jadi pengunjung bisa mungkin beristirahat sambil menikmati view rawa pening. Bisa duduk-duduk di bangku yang sudah disediakan. Oke, kita lanjut lagi ke depan. Di sana nampak ada semacam aula lagi seperti yang tadi, yang aula yang berada di atas air. Dan di Bukit Cinta Rawa Pening ini ada sebuah mitos yang cukup populer di sekitar sini teman-teman. Jadi menurut mitos, jika sepasang kekasih yang belum nikah datang ke objek wisata Bukit Cinta Rawa Pening ini, ataupun sepasang suami istri, maka hubungan mereka bakal putus di tengah jalan. Namun mitos itu semakin lama semakin berubah. Perubahan mitos ini terjadi seiring dengan hadirnya spot selfie yang bernama Gembok Cinta. Ya, seperti di tempat-tempat yang lain. Banyak juga kan tempat-tempat wisata yang menggunakan atau membuat spot foto yang berupa gembok cinta itu loh, yang
dua cowok dapat memasang gembok sebagai tanda komitmen cinta mereka. Kenapa nggak pakai ide yang lain ya? Kan sudah banyak banget ini kayak gini. Jadi kesannya cuma ikut-ikutan aja, gembok cinta. Kenapa nggak pakai yang lain, misalnya ikatan cinta? Jadi misalnya suatu ketika, misalnya kalau ikatan cintanya ya nggak pakai gembok, pakai tali atau pakai tambang kayak. Jadi misalnya suatu ketika mereka putus, tinggal datang aja ke sini, bawa cutter atau gunting, potong lagi kemudian dibuang. Kalau pakai gembok kan repot. Ya itu hanya mitos ya teman-teman. Yuk sekarang kita intip area sekitar Bukit Cinta dari atas menggunakan drone. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Di sini ada playground untuk bermain anak-anak. Kemudian kita lihat di sini ada menara pandang. Tapi di sini ada tulisan juga dilarang menaiki menara pandang. Nggak tahu juga, ini mungkin hanya untuk petugas kali ya. Mungkin hanya untuk petugas, untuk keperluan pengawasan apa, saya nggak tahu. Yang pasti ada tulisan dilarang menaiki menara pandang. Di area dalam ini banyak sekali pohon-pohon besar teman-teman. Jadi tentu saja bila kita nongkrong-nongkrong atau santai-santai di area ini terasa sejuk ya. Terasa sejuk karena pohonnya gede-gede banget. Yang pertama kita temui di sini ada semacam aula atau pendopo. Ini dia. Mungkin di sini bisa dipakai untuk acara-acara atau pertemuan atau semacamnya, bisa disewakan mungkin ya, saya juga kurang tahu. Kemudian bila kita naik lagi yang paling atas ini, di dalam sini juga ada pendopo dan ukurannya lebih besar dari yang agak di bawah tadi. Ini dia teman-teman, memang ukurannya lebih besar ya daripada yang di bawah tadi.
Dan di sini lagi-lagi kita temui pohon-pohon yang menjulang tinggi dan rindang sekali, sehingga pengunjung bisa menikmati suasana yang sejuk, asri, hijau, karena pepohonannya membuat suasana jadi lebih adem. Kita lihat di sini banyak muda-mudi atau pasangan yang sedang berpacaran atau bermesraan di sana. Ya, biarin aja lah, mereka sedang jatuh cinta mungkin. Dan yang pasti mungkin mereka sudah nggak percaya lagi dengan mitos yang ada di sini, bahwa kalau pacaran atau datang ke sini bakalan putus di tengah jalan. Atau mungkin hanya sebagai alasan bagi salah satu pasangan itu untuk memutus pasangannya dengan adanya mitos yang berkembang di sini. Ya, nggak tahulah, itu hanya mitos saja. Oke, kita lanjut lagi jalan ke bagian depan. Nah, di sini aku melihat teman-teman yang di bawah itu. Nah, itu ternyata yang aku pikir tadinya berupa tembok yang mengelilingi bukit ini atau area tengah ini yang berupa naga itu ternyata aku lihat ada ruangannya di dalamnya teman-teman. Oke, nanti kita lihat aja lewat depan, karena pintu masuk dari naga itu ada di bagian depan. Nah, ini dia teman-teman bagian depan Bukit Cinta ini. Kita lihat ada kepala naga yang membuka mulutnya. Saat kita masuk ke sini, kita akan menemukan tulisan ruang pamer ikan Bukit Cinta Rawapening. Kemudian aku coba intip ke dalam, ternyata memang seperti ruang pameran teman-teman. Jadi ini ruangannya memanjang mengelilingi area tengah dari kawasan Bukit Cinta ini. Tapi aku lihat sepertinya kok sudah lama nggak terurus ya, kelihatan kotor, banyak debu-debu dan apa itu, seperti tai-tai tikus gitu. Dan di bagian depan lagi, berarti ini sebelah kiri dari saat kita masuk. Setelah melewati pintu loket, di sebelah kiri di tembok ini kita bisa melihat semacam relief gitu yang sepertinya mengandung cerita dari legenda Baru Kelinting atau legenda terciptanya Rawapening ini teman-teman. Itu dia sekilas tentang Bukit Cinta Rawapening teman-teman. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, tapi please ya jangan tanyakan sesuatu yang sebenarnya aku sudah jelaskan di sini. Seringkali aku menemukan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Misalnya aku sedang explore atau review tempat wisata yang sebenarnya misalnya tiketnya sudah aku sebutkan berapa, tiket masuk untuk tempat itu berapa, tapi kenapa masih ditanyakan lagi di kolom komentar tiketnya berapa? Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.